Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita lanjutkan kajian kita, yaitu hikmah yang ke-22 ya. Qala Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari, Syekh Masahibul Wafatajul Arifin, Al-Fatihah. Di dalam hikmah yang ke-22 ini, ma min nafasin, tidak ada nafas, tubdihi, yang kau lakukan, yang kau munculkan, illa, kecuali, walahu, di dalam nafas itu, qadarun, ada takdir, fika yumdi, yang Allah berlakukan bagi kamu. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Syekh Ibnu Athaillah mengambil satu satuan yang kecil, yaitu nafas. Beliau bukan berkata tidak ada hari kecuali hari itu ada takdir buatmu, enggak. Tidak ada jam, enggak. Yang beliau ambil adalah tidaklah ada nafas yang kau lakukan kecuali ada takdir yang Allah berlakukan. Karena nafas ini sebuah kegiatan kecil yang kadang-kadang diremehkan, tetapi tanpa nafas kita bisa mati. Nah itu ya, kalau nggak mati, nafas kadang-kadang lupa disyukuri. Ini kadang-kadang begitu tuh. Nafas juga kegiatan pertama sekaligus kegiatan terakhir manusia. Baru lahir nafas, diakhiri dengan nafas. Maka manusia yang meninggal disebut menghembuskan nafas terakhir, gitu ya. Jadi hidup ini isinya nafas nih, dari nafas ke nafas. Nah itu, Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari mengajak kita untuk mencermati nafas kita, per nafas kita. Masya Allah, luar biasa ya. Ada apa dengan nafas? Oke, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada apa dengan nafas kita? Yang pertama, nafas kita itu adalah nikmat dari Allah. Nah, itu ya. Nah, coba kita hirup nafas dulu. Buang. Ada nafas dada, ada nafas perut. Kalau nafas bayi itu nafas perut. Jadi ketika bernafas perutnya kembung, gitu kan? Ketika membuang nafas perutnya agak kempes dikit, gitu ya. Nah, coba kita ambil nafas dari perut. Buang. Nah, itu ya. Kenapa ini nikmat luar biasa? Ya tanpa nafas kita mati, gitu kan? Ini nikmat luar biasa. Nafas juga menghirup oksigen. Oksigen nyampe kemana-mana. Oksigen ke mata, mata bisa melihat. Tanpa oksigen mata nggak bisa ngelihat. Oksigen ke otak, ini otak bisa berpikir. Oksigen 5 menit libur dari otak, ini kita mati juga nih. Jadi semua ini perlu oksigen. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, ibaratnya gitu, itu perlu oksigen. Oksigen itu diambil dari nafas, ya. Nafas itu dialirkan oksigen kemana-mana. Jadi nafas ini sebuah nikmat Allah yang luar biasa. Jadi saya mengapresiasi nafas itu khususnya ketika nafas lagi sesek gitu ya. Saat lagi kopat-kopit itu kan, ya Allah, ini nafas sesek banget gitu kan. Aduh, nafas nggak bisa panjang begitu kan. Nah itu, lalu waduh nafas tersengal-sengal, udah pendek, berat pula gitu kan. Ya Allah, itu kan. Maka bersujudlah saat itu. Nah alhamdulillah Allah beri kesempatan untuk hidup, untuk menikmati ribuan nafas berikutnya, jutaan nafas, atau bisa jadi miliaran atau triliunan. Kita nggak tahu nafas kita nafas yang keberapa. Nah itu. Nah jadi nafas sekarang, nafas yang akan datang itu ada takdir buat kita. Maka Syekh Ibnu Athaillah juga menyebutkan kata nafas ini biar kita rileks. Orang kalau nafas baru sadar nafas saja udah rileks. Nah itu ya, udah rileks. Nggak usah ngapa-ngapain deh. Kita menyadari nafas kita, menikmati nafas kita, mensyukuri nafas kita, itu udah rileks kita tuh. Apalagi nafas disertai zikir. Allah, alhamdulillah. Nah kalau di tekian ini kita ambil nafas, tahan nafas, itu lebih dahsyat lagi tuh. Langsung ke kolbu kita zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ya. Nah, jadi nafas membuat kita lebih rileks lagi. Jadi kalau kita sholat susah untuk khusyuk, minimal ketika ruku sadari nafas kita. Nah, i'tidal minimal itu tuh, sadari nafas kita. Karena ketika kita rileks, fitrahnya kita itu rindu kepada Allah. Nah, itu. Sujud kita sadari nafas kita, gitu kan? Nah, begitu. Oke, kita lanjutkan. Lalu nafas juga merupakan pengingat kematian. Nah, itu ya. Nah, jadi yang tadi saya sampaikan, nafas terakhir itu meninggal. Jadi kita nafas sekarang
Belum tentu kita bisa nafas pada nafas yang akan datang, kita nggak ngerti. Nah, maka karena nafas ini merupakan pengingat kematian, juga nafas merupakan untuk mengingatkan kita kepada urgensi waktu. Nafas ini kita bermanfaat apa enggak ya? Nafas ini kita halal enggak nih, nafas yang sekarang. Kita ambil nafas lagi. Nafas yang akan datang itu bermakna apa enggak? Kita ambil nafas lagi. Nafas yang berikutnya itu bermanfaat buat orang lain apa enggak? Nah, jadi pernafas tuh muhasabahnya. Pernafas kadang-kadang kita menghabiskan waktu itu berapa puluh nafas, berapa ratus nafas, berapa ribu nafas. Itu bisa jadi nafas yang sia-sia. Naudzubillah min dzalik. Nah, itu. Nah, jadi nafas juga membuat kita sadar akan urgensi waktu. Nafas juga membuat kita ini jadi ingat untuk berzikir kepada Allah. Iya ya, nafas kita disertai zikir apa enggak? Tadi kita udah contohkan kan, ambil nafas, buang nafas. Ambil nafas kita ingat Allah. Buang nafas, alhamdulillah. Kalau kita ngambil napas, buang napas saja bisa juga. Hitungan 1, 2, 3 bisa juga. Tapi lebih bermakna lagi kalau pakai zikir. Nah, itu kan. Dan karena ini latihan ridho, latihan taubat, dan lain sebagainya. Nah, itu ya. Jadi, luar biasanya nafas nih. Kita ridho dengan keputusan Allah. Nah, itu. Kadang-kadang nafas yang akan datang itu barangkali sakit atau apa, kita latihan ridho. Jadi, kita diminta pertama oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari untuk mencermati nafas kita. Nah, itu. Karena nafas adalah nikmat Allah yang luar biasa besar. Sehebat apapun kita, tanpa nafas matilah kita. Nah, itu ya. Lalu dengan nafas juga kita bisa rileks. Nafas bisa menjadi alat untuk mengingat kematian, untuk menyadari urgensi waktu nafas-nafas kita, dan bisa kita jadikan full zikir dan latihan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ya. Maka kalau orang ingat mati, dia akan mudah bertaubat kepada Allah. Nah, itu ya. Nafas membuat kita ingat kematian. Ingat kematian membuat kita cepat bertaubat kepada Allah. Nah, andai ku tahu. Wah, ini ya. Malaikatmu kan menjemputku, izinkan aku mengucap taubat padamu. Nah, itu ya. Tadi kurnya kurang kompak tadi ya. Wah, tapi lumayan ada yang ngikutin ya. Lalu ketika dia ingat mati, maka akhirnya dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu. Jadi, aku takut akan semua dosa-dosaku. Aku takut dosa yang terus membayangiku. Nah, itu ya. Sekarang ungu jadi apa ya? Pan ya? Kalau ininya apa? Bupati apa dia? Oh, wakil bupati. Ya, wakil bupati ya. Nah, mudah-mudahan selamat nih. Mudah-mudahan selamat gitu kan. Amin. Nah, itu ya. Karena 60% kepala daerah melanjutkan karirnya di penjara. Itu ya. Mudah-mudahan beliau termasuk yang selamat. Nah, itu. Salah satu yang selamat lagi adalah Dalang Entus. Nah, itu ya. Dia bupati Kabupaten Tegal. Masih jadi bupati, meninggal dia. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi yang namanya meninggal itu bisa jadi merupakan cara Allah menyelamatkan. Nah, itu ya. Nah, kita lanjut hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sadar nafas juga membuat kita untuk tidak menunda. Ini kalau di dalam tidak menunda amal baik ya. Kita attention to detail. Retail is about detail. Wah, gitu ya. Retail is about detail. Hidup kita juga begitu. Hidup kita is about detail. Nah, itu. Nafas membuat kita untuk mengeksekusi. Nggak usah tunda-tunda lagi. Ada kebaikan apa? Hajar. Nah, ini kan sudah kita bahas dalam hikmah yang ke-18 ya. Ihalatukal a'mal ala wujudil faragh min ru'unatin nafs. Engkau menunda amalan-amalan karena menunggu kelapangan, nunggu entar deh.
kalau udah lapang, entar deh, kalau udah sempet, entar deh, kalau udah banyak rezeki. Itu merupakan kebodohan. Nah, nafas-nafas kita cermati. Nafas kita mengandung ibadah apa enggak. Nah, itulah ya yang disampaikan oleh Syekh Ibnu Athaillah As-Sukandari. Setiap nafas kita, setiap nafas yang kau lakukan, ada takdir yang Allah berlakukan. Nah, takdir itu, untuk memahami takdir itu terbagi dua. Yang pertama, takdir yang bersifat mubrom, abroma, abromu, menyimpulkan takdir yang sudah tersimpulkan, takdir yang sudah final, yang nggak bisa diubah lagi. Takdirnya usianya 60, mau diapain lagi nggak bisa berubah. Kan ada yang sudah ditetapkan ya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah ditetapkan. Ada usianya, jodohnya, sakiyun rezekinya, sakiyun am sa'id, apakah dia termasuk orang yang bahagia atau sengsara, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ketika kita lahir udah ditentukan tuh. Nah, lalu tapi kita nggak tahu yang sudah ditentukan ini mubrom atau yang jenis yang kedua, mu'allaq. Mu'allaq itu alaqo, artinya menggantung. Mu'allaq itu tergantung. Allah ngasih sebenarnya si A, sebenarnya Allah kasih sebagai manusia yang banyak rezeki. Rezekinya banyak. Pas hidup ternyata dia males, belajar males, kerja males, bergaul males, jualan males. Allah ganti itu takdir rezeki yang banyak jadi dikit. Gitu kan? Ini berarti takdir rezekinya bersifat takdir mu'allaq. Tuh. Jadi disinilah pentingnya kita berusaha semaksimal mungkin. Udahlah, nggak usah lah yang namanya udah takdir. Kalau emang udah takdir mah, kalau emang kaya mah kaya aja, nggak usah berusaha. Ini salah nih. Kita nggak ngerti. Bisa jadi takdir rezeki kita adalah takdir mu'allaq. Kita nggak ngerti. Nah, itu kan. Nanti ada beberapa rumusan-rumusan ya. Jadi ada yang mubrom, ada yang mu'allaq. Kalau takdirnya mubrom, meskipun dia berusaha ngamuk, dia jadi orang terkaya di Indonesia, katakanlah gitu ya. Lalu ternyata kalau emang takdirnya di akhir hayat dia miskin, dia jatuh miskin, dia banyak utang. Nah, begitu. Emang takdirnya udah begitu. Nah, jadi memang itu berarti takdirnya mubrom. Tapi kita husnudzon kepada Allah. Pokoknya ketika kita bekerja keras, lalu Allah kita berdoa kepada Allah, insya Allah Allah pasti memberikan yang terbaik kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Tidak ada bencana apapun, musibah yang menimpa di bumi dan tidak juga menimpa dirimu. Musibah mental, musibah keluarga, musibah finansial, musibah bencana alam, illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali sudah ditulis dalam lauhil mahfud. Ini ada mahfud juga ya. Lauhil mahfud tuh udah ditulis tuh. Masya Allah, sebelum kami mewujudkannya tuh kan. Biasanya yang disebut amin terus ya. Kali ini nggak apa-apa. Lauhil mahfud disebut juga nih. Jadi semua itu udah tercatat di kitab. Nah, di dalam kitab itu artinya kataba yaktubu, mencatat. Kitab itu artinya catatan. Catatan induk itulah lauhil mahfud. Disebut dengan bahasa lain adalah ummul kitab. Ummu itu artinya induk, kitab itu artinya catatan. Semua kita ini, nasib kita ini, semua manusia di muka bumi, itu udah ada tuh catatannya di lauhil mahfud. Nah, itu. Jadi, inna dzalika 'ala Allahi yasir. Karena ini udah ada di catatan lauhil mahfud, ini bagi Allah mudah. Wah, Mas Bahrun, tadinya jusnya 3, gitu kan? Wah, ini karena rajin ngaji, rajin tahajud, rajin zikir, dibusek tuh. Jangan 3. Tambahin nolnya 30 gitu kan. Masya Allah, alhamdulillah, Masya Allah. Bahrun juz, Masya Allah itu ya. Nah, itu segera dipatenkan itu ya. Ya, jadi bagi Allah inna dzalika 'ala Allahi yasir, karena Allah yang menguasai lauhil mahfud, bagi Allah gampang tuh ngubah-ngubah tuh. Ternyata makin rajin lagi Mas Bahrun, ditambahin lagi nolnya gitu kan. Masya Allah, jadi 300 gitu kan jusnya. Amin.
Nah, alhamdulillah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Mas Barun sering didoain tuh, ya. Masya Allah, tinggal actionnya nih. Doa sih udah penuh dah, Mas Barun mah. Bahkan udah luber kayaknya ya. Ya Allah. Oke, jadi takdir ini kan udah ditentukan. Tetapi lagi-lagi takdir ada dua, ada mubrom, ada mu'allaq gitu. Yang sudah ditentukan oleh Allah, yang sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, bagi Allah mudah untuk mengubah. Inna dzalika 'alallahi yasir, itu mudah. Nah, ini cuma sampai mewujudkan ya. Inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya yang demikian itu bagi Allah mudah. Mau mengubah-ubah mudah. Lalu saya mau menyampaikan ayat yang sering dipakai oleh orang-orang untuk memotivasi. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yughayyiru, tidak mengubah, ma biqaumin, nasib kaum, hatta yughayyiru, sehingga mereka mengubah, bi anfusihim, diri mereka sendiri, sehingga mereka mengubah sendiri nasib mereka. Jadi kalau mau nasibnya berubah, ya kitanya harus berubah. Kalau Indonesia perlu perubahan, maka tadi Mahfud ya, sekarang perubahan. Ingin berubah, maka Indonesia harus berubah, itu ya. Jadi ingin berubah tapi nggak mau berubah, nah itu nggak bisa. Kita lanjutin. Tapi ada tapinya. Nah, ini kadang-kadang dibacanya ayat ini sepotong. Tuh kan, jadi Allah itu udahlah. Allah itu istirahat. Yang nentuin nasib kita adalah kita. Allah itu nggak nentuin, penentunya kita. Nah, kadang-kadang ayat itu digunakan untuk begitu tuh. Ayat ini nih. Udahlah, nggak usah pakai Allah-Allahan, nggak usah pakai doa, nggak usah pakai niat-niatan. Yang penting kita kerja keras, kerja. Oh, itu ya. Nasib itu tergantung kita, bukan tergantung Allah. Nah, itu kan. Tapi lihat, ada berikutnya. Wa idza aradallahu biqaumin su'an, apabila Allah menghendaki keburukan terhadap satu kaum, fala maraddalahu, tidak ada yang dapat menolaknya. Tuh, ujung-ujungnya penentunya Allah. Tapi silakan kalian, saya apresiasi kata Allah, kalian buatlah perubahan. Kalau kalian ingin nasib kalian berubah, silakan kalian mengubah diri kalian. Tapi tetap penentunya aku, kata Allah gitu ya. Nah, jadi supaya apa? Kita nggak sombong dengan ikhtiar kita. Tetapi Allah sangat menghargai ikhtiar kita. Nah itu, jika kita ingin mengubah, melakukan perubahan terhadap diri kita, itu Allah sangat menghormati. Allah sangat menghargai. Bahkan dikatakan tidak berubah nasib sehingga mereka mengubah diri mereka sendiri. Nah itu ya, artinya betapa ikhtiar kita itu sangat dihargai oleh Allah. Tetapi lagi-lagi bukan penentu. Nah, ini seimbang nih. Ayat ini ayat yang menyatakan takdir mu'allaq sekaligus takdir mubrom. Begitu kan? Takdir mu'allaqnya mana? Allah tidak mengubah nasib satu kaum sampai mereka mengubah. Ini mu'allaq. Seakan-akan takdir itu semua tergantung adalah ikhtiar manusia. Tapi jangan lupa, bagian akhirnya adalah takdir mubrom. Tapi kalau Allah udah menghendaki keburukan, nggak ada yang menolak. Maka logika terbaliknya, kalau Allah menginginkan kebaikan, tidak ada juga yang menolak. Nggak ada yang bisa menolak. Kalau Allah ingin ngangkat derajat seseorang, nggak ada yang bisa nolak. Kalau Allah ingin menjatuhkan derajat seseorang, nggak ada yang bisa nolak juga. Semuanya ujung-ujungnya penentunya Allah. Nah itu ya, Allah mau ngasih jabatan ke siapa, itu terserah Allah juga. Akhir-akhirnya begitu. Nah jadi orang yang beriman, sikap orang beriman tercermin dalam ayat ini. Orang yang beriman harus bekerja keras. Orang yang beriman kalau ingin berubah nasib mereka harus melakukan perubahan. Tetapi jangan lupa bahwa penentunya adalah Allah. Nah maka orang beriman juga jangan stres kalau udah di ikhtiar maksimal lalu kok nggak dapet gitu ya. Waduh saya udah capek-capek kagak menang gitu ya. Itu jangan stres juga. Gua udah keluar duit banyak gitu kan. Ya Allah, yang namanya caleg gitu ya. Aduh, sekarang susah di jalan ini. Jadi gara-gara pamflet-pamflet caleg-caleg itu mengganggu bagi saya ya. Selain mengganggu, membahayakan. Ya Allah, kadang-kadang mau belok, ketutupan sama caleg gitu ya. Ya Allah, luar biasa dah. Caleg ini masang ininya dulu di mana-mana dah. Ntar biasanya kalau udah kalah nggak mau dicopot tuh. Males gitu ya. Ngapain gue keluar duit lagi, gue udah kalah kata dia gitu ya. Nyampah. Nah itulah. Nah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Jadi Allah tidak mengubah satu kaum sampai kaum itu mengubah diri mereka. Maka kalau kita ingin berubah, maka lakukanlah perubahan. Nah, jangan sama dengan yang lalu. Kata Einstein, adalah sebuah kegilaan ketika orang menginginkan hasil yang berbeda dengan cara yang sama. Nah, itu ya. Tetapi psikologi barat ini nggak ada paruh keduanya. Nah, ini ya. Inilah beda psikologi Islam dengan psikologi barat. Psikologi Islam ada paruh pertama, bahwa manusia ini sangat mempengaruhi keberhasilan, tetapi penentunya adalah Allah. Itulah psikologi Islam. Nah, enak jadinya. Insya Allah kita nggak stres. Nah ya, kecuali yang stres. Oke, mana dalilnya bahwa takdir itu bisa berubah? Nah, takdir memang benar, gitu kan? Tak mengenal kesalahan. Wah, gitu ya. Takdir itu benar. Yamhullah, Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, lagi-lagi nih, wa indahu ummul kitab, di sisi Allah lah ummul kitab, lauhil mahfuz, gitu ya. Nah, saya nyari ganjar di Quran kok nggak ketemu gitu ya. Iya, ganjarannya lah ya. Nah, gitu ya. Ya Allah. Lauh mahfuz ada gitu kan. Dan di sisinya lah ummul kitab. Tadi udah saya sebutkan, lauhil mahfuz itu bahasa lainnya adalah ummul kitab. Allah berhak mengubah, Allah berhak menetapkan. Tuh. Jadi yang namanya takdir itu bisa Allah ubah. Takdir itu bisa Allah tetapkan. Terserah Allah. Nah, itu. Wa indahu ummul kitab, di sisinya lah terdapat ummul kitab, catatan lauhil mahfuz. Fi lauhim mahfuz. Nah, itu ya. Dalam surah Al-Buruj ayat terakhir. Sebelum ayat itu bagaimana ya Ustaz ya? Nah, pokoknya ayat terakhirnya begitulah. Semua udah tercatat di dalam lauhil mahfuz itu. Yang bahagia, yang sengsara udah dicatat. Wah, saya bahagia apa? Sengsara ya kira-kira. Udah berusaha aja sebaik-baiknya untuk bahagia. Bahwa kita tercatat oleh Allah sengsara, ya terserah Allah. Atau sengsara, pemberian sengsara dari Allah juga merupakan kasih sayang Allah. Diberi kesengsaraan berarti diangkat derajat. Nah kan gitu kan? Nabi Ayub dikasih kesengsaraan berarti diangkat derajat. Nah itu. Jadi terserah Allah. Tugas kita adalah ikhtiar sebaik-baiknya. Nah, mana bukti sebuah kausalitas spiritual? Ada ini bukti bahwa takdir itu ada yang mu'allaq, ada yang bisa berubah. Maka pastikan nafas-nafas kita adalah nafas-nafas yang merupakan perbaikan-perbaikan, kebermanfaatan, keberkahan, kebaikan-kebaikan. Silaturahim menambah apa? Menambah rezeki. Nah, nambah apa lagi? Panjang umur. Nah itu ya. Maka kalau sepi, door to door gitu ya. Silaturahim, door to door menjemput berkah, begitu kan? Silaturahim, barangkali kalau silaturahim gitu kan? Ya Allah, nah ini silaturahim. Jadi rezeki lapang, umur panjang. Dalam cerita-cerita udah banyak, saya sudah pernah cerita bahwa ada umat Nabi Musa, tadinya rencananya meninggal, tetapi karena dia silaturahim dipanjangkan usia oleh Allah. Nabi Musa bertanya, ya Allah, katanya harusnya hari ini nih meninggal, loh kok masih hidup? Iya, sebenarnya hari ini takdirnya. Nah itu takdir ya, tapi ternyata takdir kematiannya adalah takdir mu'allaq. Nah inilah kenapa kita nggak boleh bunuh diri. Nah itu ya, jadi seperti itu. Oke, kita lanjutin yang silaturahim dulu ya. Ini kausalitas spiritual. Akhirnya umatnya Nabi Musa itu umurnya panjang dia. Umurnya panjang karena dia silaturahim. Karena dia silaturahim maka aku panjangkan umurnya. Kata Allah begitu, maka umurnya jadi panjang. Jadi umur itu bisa panjang tergantung kita. Tapi kalau Allah menentukan, nah gitu kan, kita nggak usah olahraga lah, kita mah kalau udah emang takdir aja mati, gitu kan? Salah, kita mah nggak usah gaya hidup yang mempengaruhi kesehatan kita apa tuh? Gaya hidup, terus pola makan, terus pola pikir, ya duit, gitu ya. Nah, ini nih, ya. Maksudnya kalau bukannya cepet mati gitu. Iya. Kasih ya. Kalau ngaji itu masa kita salah-salahin dulu ya. Duit. Ya.
Jadi silaturahim menambah rezeki gitu kan, menambah umur gitu. Itu silaturahim spiritual. Oke, berikutnya zikir. Nambah apa kira-kira? Tenang, luar biasa nih Mas Wahrun ya. Masya Allah, meskipun hujan-hujan, jusnya jarang yang beli gitu ya. Itu tenang beliau. Ya Allah, dalam hatinya ya Allah ke orang-orang minta hujan. Ya kalau hujan es kagak laku, gitu kan? Ya Allah. Tapi Mas Wahrun tetap tenang. Beliau, Masya Allah, kata Mas Wahrun, ya Allah, seandainya hujan lebih baik buat umatmu, ya Allah. Meskipun aku nggak laku, nggak apa-apa dah, gitu kan? Yang penting umatmu itu senang, tanahnya subur, jas hujan laku, gitu ya. Ya Allah, ini udah numpuk, ya Allah, nggak apa-apa dah. Justru agak nggak laku dikit, yang penting itu di gudang jas hujan tuh berjuang, gitu ya. Masya Allah, luar biasa Mas Wahrun ini ya. Nah, ini ya. Mustajib ya Allah ya. Ya Allah, kabulkan doa ya Allah. Nah itu ya, mengabulkan permohonan-permohonan. Orang minta promosi jabatan dikasih sama Mas Wahrun ya. Ya, kamu minta iya saya kasih ya. Insya Allah saya kasih 10 tahun yang akan datang. Enggak ya. Nah, itu luar biasa Mas Wahrun. Hati tenang, lingkungan senang. Orang yang kalau udah hatinya tenang, itu dekat sama siapa aja tenang. Maka di Suryalaya itu simbolnya adalah kupu-kupu. Nah, kupu-kupu itu dia main kemana aja senang. Kupu-kupu main ke rumah kita, ada kupu-kupu bagus, bakal ada tamu nih, gitu kan, ngasih duit, gitu kan, ngasih duit sama dengan panjang umur, tadi ya. Ya Allah, ada kupu-kupu kemana aja senang. Itulah logo Suryalaya, TKN itu logonya adalah kupu-kupu. Kupu-kupu sebelumnya adalah ulat. Ulat itu nempel ke orang jijik. Tapi ulat berpuasa selama 40 hari di kepompong, terus berpuasa. Ada yang bilang 36 hari, gitu kan? Ulat berpuasa di kepompong. Pas keluar dia jadi kupu-kupu. 36 hari itu 30 bulan Ramadan, 6 hari puasa Syawal. Jadi setelah bulan Ramadan lalu puasa Syawal, berubahlah ulat yang tadinya orang-orang pada nggak senang, pada jijik, pada takut, pada geli. Akhirnya setelah puasa 36 hari berubahlah orang-orang jadi senang sama dia. Alhamdulillah. Nah itulah kupu-kupu filosofisnya. Nah jadi jangan kita katakan kalau memang udah takdirnya hati tenang, mah tenang aja, nggak usah pikir. Itu salah. Itu namanya cara memahami takdir yang salah. Dianggapnya semua takdir itu mubrom semua. Bukan. Takdir itu banyak yang mu'alak. Nah itu. Nah jadi begitu ya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Berikutnya sodako. Kira-kira apa kalau udah sodako nih? Hasilnya apa? Ya? Mana nih jawabannya nih? Tambah rezeki. Oke. Apalagi? Membersihkan hati. Terus membersihkan jiwa. Wah, Masya Allah. Ini kalau pengantin baru ya. Ya Allah. Baru 6 bulan ya. Ya Allah. Membersihkan jiwa. Apalagi manfaat sodako? Berkah. Apalagi tuh? Sehat. Betul. Mujur. Begitu kan? Jadi yang tadinya sakit kata Rasul, betul. Dawu mardakum bis sodako. Sembuhkan penyakitmu dengan sodako. Jadi kalau kita sakit, yang pertama kali kita ngapain? Minta dulu pada Allah. Nah itu ya, orang beriman begitu. Sakit minta dulu kepada Allah, lapor kepada pasang penentu kesembuhan. Itu yang pertama. Yang kedua ngapain? Sodako tadi rumusnya Pak Nas, gitu kan? Jadi jangan-jangan nih saya sakit, ini saya perlu sodako nih. Jangan-jangan mau melalui wasilah sodako, orang lain senang ridho, dia doa kepada Allah, sakit aku sembuh. Sodako kemana ya? Waduh, ini malam-malam lagi. Wah, ke Palestina, Basnas peduli Palestina. Wah, gitu kan? Dompet doa Pak peduli Palestina, misalkan begitu. Sekarang sodako serba mudah lah, begitu kan? Nah itulah hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka nasibnya mujur, rezeki subur. Nah itu ya. Di dalam Al-Quran wa yurbis shadaqat yamhaqullahu ma yasha wa yuthbit dia yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan riba wa yurbis shadaqat dan menyuburkan sedekah. Jadi orang yang sedekah itu rezekinya subur.
Maka teman-teman kalau kita mau rezekinya subur, banyak-banyak sedekah. Meskipun siapa ustadz yang senang sedekah, siapa ya yang sering ya? Yusuf Mansur gitu ya. Iya. Mudah-mudahan Allah selamatkan beliau ya. Ya Allah, kita berujian ini. Mudah-mudahan mujur nasibnya itu ya. Nah, bagi kita juga begitu. Kalau kita ingin nasibnya mujur, rezekinya subur, banyak-banyak sedekah. Kalau repot banyak sedekah, ajak teman makan traktir. Nah, itu ya. Itu insya Allah lah. Insya Allah. Nah itu. Oke, kita lanjut. Jadi sedekah itu menyuburkan. Ada satu kelompok orang ini kerja di usaha yang sama, di kantor yang sama. Suatu saat mereka udah masing-masing berpisah. Kantornya tutup, masing-masing berpisah. Lalu masing-masing dengan profesinya. Ternyata yang mujur, yang subur itu di antara teman-teman sekantornya itu yang banyak traktir orang gitu. Ini mampet, dulu waktu sama-sama kerja nggak pernah traktir. Ternyata yang paling sering traktir orang itu yang paling subur rezekinya. Nah itu ya, akhirnya kata teman yang lain, ciri-ciri orang yang rezekinya subur biasanya senang traktir. Kata dia gitu ya. Nah, jadi tanyalah sama orang-orang yang rezekinya subur, senang traktir nggak? Biasanya senang. Nah itu, maka dari sekarang biasakan traktir orang. Nah itu ya, minimal traktir jus lah. Pokoknya ujung-ujungnya Mas Bahrun lah ya. Makanya saya kalau Mas Bahrun nggak ada, saya kehilangan banget Mas Bahrun ya. Siapa yang saya sebut gitu kan? Oke, sampai mana tadi kita? Oke, berikutnya maksiat. Nah, kira-kira kalau bermaksiat dampaknya apa, kausalitasnya? Hukum kausalitas spiritual apa kira-kira? Ya, susah rezeki, benar. Apalagi? Apa? Gelisah. Nah ini. Yang jawab bukan berarti ahli maksiat ya. Tenang, aman, kalian aman, gitu ya. Saya sudah ada di sini, gitu ya. Pokoknya kalian aman lah, gitu ya. Apa hubungannya coba ya? Gak ada hubungannya. Baik, betul. Ini benar banget nih tadi. Gelisah. Gelisah itu hatinya terhimpit, rezekinya sempit. Jadi tadi kalau family 100 gitu ya, tadi itu jawaban yang paling bagus lah kurang lebih itu ya. Masya Allah, ini pengantin baru semua yang jawab ya. Kok pinter-pinter gitu ya. Oke, pengantin yang udah lama silakan perbaharui. Maksudnya ini apa, komitmen, perbaharui komitmen gitu ya, bukan nikah lagi. Oke, jadi begitu teman-teman, ini bukti bahwa takdir itu ada takdir yang mu'allaq, yang tergantung. Nah, jadi cara memahami takdir bukan dengan pasif, bukan dengan diam, bukan dengan bekerja leha-leha, bukan menjadi kaum berbahan. Itu cara memahami takdir yang salah. Tetapi cara memahami takdir adalah aktif, lakukan perubahan. Nah, itu ya, giat bekerja, giat bersilaturahim, giat berzikir, giat bersedekah, jauhi maksiat. Nah, itulah cara kita memahami takdir. Dan kita di balik nafas-nafas kita itu ada takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka kita cermati, kita attention to detail, kita apalagi kita di dunia retail gitu ya, kita harus detail, maka detailkan pula diri kita. Kita bernafas. Oke, saya sekarang mau ngajak mensyukuri nafas lagi. Ada rahasia besar di balik nafas. Jadi tadi nafas itu bisa membuat rileks. Nafas itu adalah energi kita. Nafas itu adalah supplier oksigen buat kita, di mana dengan nafas itu insya Allah kita menjadi sehat, menjadi kuat. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi kita sudah menikmati nafas dari Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menikmati nafas dari Allah, kita sudah melatihkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sudah bermuhasabah, mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sudah menggunakan nafas kita, mudah-mudahan makin rileks. Nah, itu ya. Mudah-mudahan makin rileks. Nafas saja sudah bikin rileks.
apalagi nafas yang disertai tafakkur dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nafas-nafas kita adalah nafas yang berisi kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai takdir nafas yang tadi Pak Ustadz bagus banget. Cuma saya agak ingin menanyakan, jadi pada saat tidur ya Pak Ustadz ya, nafas segala macam. Nah, itu antara takdir dan memang apa ya, kalau dibilang saya nggak bisa jawab sih. Pada saat kalau pada saat kita maksudnya tidak tidur, kita bisa mengatur segala macam. Iya. Tapi Iya. pada saat tidur, apakah alam ruhnya kah yang melakukan mengaturnya untuk seperti itu atau bagaimana? Iya. Terima Terima kasih. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Super sekali. Ya, jadi pada saat tidur bagaimana kita mengatur takdir gitu ya. Kalau saat tidak tidur kita bisa mengisi nafas-nafas kita dengan takdir-takdir yang baik, mengisi kebaikan. Nah, tidur gimana nih? Oke. Yang pertama, takdir tetap berlaku saat tidur. Kadang ada orang bernafas tidur lalu nafasnya habis. Nah, itu kalau takdirnya takdir ajal. Lalu bagaimana takdir-takdir kebaikan-kebaikan yang kita atur di dalam tidur kita? Kan kita nggak bisa kontrol. Iya, tetapi kita bisa mengkondisikan sebelum tidur. Nah, inilah takdir kita. Jadi, nafas kita, ini pertanyaan cerdas ya. Wah, super sekali ya. Masya Allah. Ini nikah udah lama padahal ya. Nikah udah. Mungkin belum lama minum jus berarti ya. Itu ya, kelihatannya ya. Kok bisa cerdas begini gitu. Jadi bagi yang sudah nikah ingin tetap cerdas, minum apa tadi? Jus, ya Allah itu ya. Oke, jadi kalau kita ingin mendapatkan kebaikan-kebaikan dari setiap nafas kita saat kita masih tidur, pengkondisiannya adalah sebelum tidur. Orang kalau berzikir, baca sholawat 1 jam 1000 dia baca sholawat Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Lalu dia sebelum tidur dia ngambil tasbih, wudhu dulu, ngambil tasbih, dia baca sholawat. Tasbihnya tasbih yang ada cendil-cendil buat 1000 gitu ya. Nah, ini tasbih. Ini 100 geser 1 gitu kan. 100 lagi geser 1. Nah, itu. Dia biasa 1000 tuh 1 jam tuh. Bahkan tasbih saya yang lalu itu bisa sampai 50.000 tuh. Kalau udah 1000 ada tandanya gitu ya. Nah, itu lalu dia baca sholawat lah dia sebelum tidur sambil megang tasbih Allahumma sholli ala nabiyil hasyimi Muhammad wa ala alihi. Baru 100 udah ketiduran. Nah, itu. Berarti baru 6 menit. Nah, dia udah ketiduran tuh. Gitu kan? Karena dia ketiduran, kalau dia nggak tidur, niscaya 1 jam itu 1000 dia baca. Karena dia ketiduran, maka bacanya cuma 100. Tapi karena dia ketiduran sambil berzikir, maka tidurnya dianggap berzikir. Oh, ini ya, super sekali nih. Jadi, cara orang mendapatkan takdir baik di dalam nafasnya saat tidur adalah waktu terpentingnya adalah waktu sebelum tidur. Maka bagi para sufi, para ahli ibadah, waktu sebelum tidur itulah prime time. Itu waktu sebelum tidur ini prime time. Kalau kita nggak gunakan tidur kita 6 jam sia-sia. Ya iya sehat betul, iya kita istirahat. Tapi pahalanya minim gitu. Nah, jadi 6 jam minim pahala. Tapi bagi orang yang ahli ibadah, dia sholat dulu, sholat tasbih, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, alhamdulillah. Dia sholat tasbih dulu, atau sholat hajat, habis sholat tasbih, dia ambil tasbih. Nah, itu kan, habis sholat tasbih, dia ambil tasbih dan dia bertasbih. Subhanallahil ahadis somad, subhanallahil ahadis somad. Apalagi bulan Rajab nih ya, bulan dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Karena bulan Rajab ini bulan Isra Mi'raj. Isra Mi'raj itu awal surat Al-Isra itu subhana. Maka bulan Rajab ini dianjurkan untuk memperbanyak membaca tasbih. Bahkan di Suryalaya 1 malam minimal 100 kali. Malam pertama sampai malam 10 bacanya subhanallahil hayyul qayyum. Malam 11 sampai malam 20 subhanallahil ahadis somad. Ini malam ke 14 nih.
Besok malam ke-15 pertengahan Rajab. Sepertiga terakhir bacanya Subhanallahil Ra'uf, Subhanallahil Ra'uf. Begitu ya. Habis sholat tasbih, megang tasbih, baca tasbih. Masya Allah, memuji Allah tuh tasbih itu. Memuji Allah, lalu dia tidur. Masya Allah, biasanya baca tasbih sejam 1000, karena dia baru 100 udah tidur, 6 jam dianggap membaca 6.000 kali baca tasbih. Masya Allah, luar biasa ya. Dan orang mimpi itu tergantung pengantar tidur. Pengantar tidurnya zikir, insya Allah mimpinya dari Allah. Mimpinya mimpi baik. Pengantar tidur nonton Mak Lampir, nonton Suster Ngesot, Si Manis Jembatan Ancol, Hantu Jeruk Purut, gitu ya. Iya, dia boro-boro ini wudhu, boro-boro megang tasbih. Tidurnya kira-kira dari Allah atau dari setan? Dari setan. Nah, dari Mak Lampir datang Suster Ngesot gitu kan, Hantu Jeruk Purut kumpul di situ, reuni gitu kan. Ya Allah. Nah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, maka cara cerdas mendapatkan kebaikan saat 6 jam kita tidur adalah optimasi waktu sebelum tidur. Kita sholat dulu, kita zikir dulu, kita pegang tasbih. Nah, masalahnya sebelum tidur enaknya pegang tasbih, pegang handphone sambil pakai earphone. Wah, gitu kan, musik lama ngantuk. Lama handphonenya udah handphone berat banget lagi gitu kan, letak begitu ya Allah. Wah, ini luar biasa nih. Itu tidurnya minim pahala. Nah, begitu ya teman-teman ya. Ini pertanyaan super sekali mengingatkan kepada kita nanti malam kalau ingin dapat pahalanya banyak, itu sebelum tidur kita berzikir dulu, baca sholawat dulu. Apalagi bagi ikhwan TKN itu sholawat yang paling dianjurkan ya sholawat Bani Hashim. Bagus mana sholawat Bani Hashim sama sholawat yang lain? Sholawat Fatih, sholawat ini dari Habib ini dan dari ya, karena TKN lebih afdol sholawat Bani Hashim karena ada ijazah dari guru. Nah itu. Jadi sholawat tergantung kita dapat ijazah apa enggak. Kalau ijazah itulah sholawat yang terbaik. Kita baca sholawat sebelum tidur. Masya Allah 6 jam dianggap baca sholawat terus. Alhamdulillah. Tidur dalam keadaan berwudu didoakan oleh malaikat. Masya Allah. Jadi tidur kita itu nggak sendiri. Tidur kita didoakan oleh para malaikat. Nah ini berarti udah 2 menit lagi ya. Udah selesai ya? Oh demikian dulu deh. Intinya Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan nafas-nafas kita adalah nafas-nafas kesadaran, nafas syukur nikmat, nafas yang penuh barokah kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.